Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenankan, saya Lisa Perwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Al-Falah Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita tahu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda dari setiap murid. Konsep ini mengakui bahwa setiap murid memiliki tingkat pemahaman, minat, dan cara belajar yang unik, sehingga metode pengajaran harus disesuaikan untuk memaksimalkan potensi setiap individu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kita tahu bahwa setiap murid itu adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, pola pikir, dan literasi. Pasti berbeda kan? Disinilah peran guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru juga harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, di mana kesiapan belajar murid ini berkaitan dengan elemen yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar. Dalam kesiapan belajar, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah dipelajari murid dan di mana murid berada. Kemudian, untuk yang kedua adalah minat belajar murid. Dalam minat belajar murid, kita sebagai guru harus mengetahui kecenderungan atau ketertarikan seorang terhadap sesuatu, baik itu aktivitas, topik, atau bidang tertentu yang disukai oleh murid. Nah, minat mencerminkan preferensi atau keinginan yang mendalam untuk terlibat dalam atau mengeksplorasi hal-hal tertentu dalam konteks pendidikan dan psikologi. Minat berperan penting dalam memotivasi dan mempengaruhi cara seseorang belajar dan berkembang. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Dalam profil belajar murid, kita sebagai guru harus memperhatikan yang pertama adalah lingkungan, yang kedua kecerdasan majemuk, yang ketiga budaya, serta yang keempat gaya belajar murid. Di sini kita juga bisa mengamati kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, yang kedua mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, yang ketiga mengidentifikasi pengetahuan awal, yang keempat membaca rapot murid sebelumnya, serta yang kelima menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Di sini, strategi mendiferensiasi pembelajaran itu juga dapat dibedakan menjadi 3 diferensi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, serta yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti pendekatan yang melibatkan penyesuaian materi pelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat pemahaman yang berada pada murid atau pemahaman yang berbeda dari setiap murid. Kemudian, untuk strategi pembelajaran diferensiasi proses, tujuan dari diferensiasi proses adalah untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk memahami dan menguasai materi pelajaran dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka.
Sedangkan untuk diferensiasi produk yaitu mengizinkan murid untuk menggunakan kreativitas mereka dalam menyelesaikan tugas, misalnya murid dapat membuat karya seni, desain multimedia, atau presentasi kreatif yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap suatu materi yang diajarkan oleh guru. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Modul 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, di sini untuk keterkaitan modul 1.1 dengan 1.2 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya untuk keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki kompetensi berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada modul 1.2. Keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menerapkan strategi disiplin yang konstruktif dan berbasis pada pemahaman seperti memberi umpan balik positif, membimbing murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan mendorong refleksi diri. Ini membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang mendukung pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai pada disiplin positif. Terima kasih telah menonton video koneksi materi yang telah saya buat pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.